Memandang saja orang tua satu kali dengan senyuman, itu jauh lebih hebat daripada memandang Ka'bah 1000 kali, Bapak Ibu. Artinya apa? Kalau ada yang di sini setiap bulan datang umrah, lalu sini si Ka'bah berusaha cium Hajar Aswad, tapi li sudah nale syarat tomatona tabi, dikana terima pun Allah Ta'ala. Jadi orang emakku indukku, maka namanya induk. Biasa ku ini cerita ni maka itu na akal itu tukin aku juga kilo kampung na tahu na. Iya tu ya na komoto na tiap pasu budi na tu watin na. Welo dong mana ki opat tungke ki pado pitu ki nama sila surah welo dong taci dikit na. Iya, ternyata orang tua itu megangi dia nama tindo nih matindo. Kenapa? Ternyata 90% doa orang tua tiada doa kecuali hanya untuk anaknya. Tisamui sukala ya kode tisangi salah Indonesia. Ya, beliau pernah jadi wakil presiden. Sahabat kawin. Ya Yusuf kala waktu Nabi cu pacoe pacio ya turi macoe ya. Jadi mamanya itu mau ke tanah suci. Angke mak dengi ukotoi mundri. Tapi makan mana jolo pas supir paling pak jolo tu kasi anak ku mak dengi lepang aja tak cium nak mikir lu makan nak ini lepas sih lari si tu mak dengi sih sukalah makan si mama lawi jolo pas supir ke kasi anak ku mun lepas sih nala ni anak kat loin apa nak capu dalam hal ini sukalah capu lah kerana aja nak kacui nak mudah-mudahan nak hidup mati pun mana waktu ke Indonesia. Iya nama Cina. Ternyata natarimi pun Allah Ta'ala toh. Semua Toyota miliknya Yusuf Kalla kecuali kalau sudah dibeli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sini na tumatama labi ke hatire banyak cicasnya. Pamasi marajana pun Allah Ta'ala kembali siki pada madaku-daku yang rugi dalam rangka acara takziah atas berpulangnya ke rahmatullah orang tua kita Haji Poloke. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ini tentunya kita turut berduka cita dan membagi duka. Dan yang paling terpenting adalah mendoakan beliau mudah-mudahan diberikan keselamatan di alam barzakh menuju ke alam selanjutnya insyaallah. Selawat beserta salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selawat kita semua kita mendapatkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Tapi mak bicara lagi dah kapan? Oh iya. Menemukan kabar ni. Ya, tak boleh luar negeri. Sini na teman-teman bikin ke hadir. Pembicara ki masalah amate yang tentu pada dipaham maka dia rahmat yang nipurmana ni natur rupung Allah Ta'ala. Mapamula umurut na tahu Esona tanggal na tetik na bahkan sebabnya semua sudah diatur oleh Allah. Namun itu dirahasiakan. Magi dirahasiakan pun Allah Ta'ala jelengi serikom mengetahui si mata mangate sedia hadapi amat yang benengnya kira-kira pulang ni umur dah tahu mereka tahu masak gak betak masak gak betak ya malagana milona si gajang
Makin sabah dewa mati nasa ngaswe topi ngepi. Tapi Allah merahasiakan ajalnya orang, sehingga kekisi mata mengatai resangnya amatia. Selalu ki bersiap bersedia dimanapun kita berada, berapapun umur tak, asokega ki mondro mesti tu disediaki ya sehingga amatia. Nasabaya kung katau di napas sadia lena, maka dito matuai ia capa ia cilaka. Ia mati ke ia salama. Termasuk tau macapa itu tau dinangate amat yang lino bawa si mata na lalu apa mula pula subuh digaga lurus suban na lino latu tangaban ni lino. Kalaupun ada yang mengejar dunia, kalaupun dapat pasti tidak banyak, kalaupun banyak ya pasti tidak puas. Kalaupun puas, tidak selamanya. Itulah dunia. Makanya menjadi pembelajaran buat kita semua. Engkau tahu si lalona kasih jaji na mati. Engkau toro kasih napa iteka mariyon yang makna mitai, napa mati. Engkau toro SD na mati, SMP na mati, SMA na mati. Engkau toro yang umur sampai ratusan tahun. Maka terkadang meneri untuk kita ke tanah na tua tahu iya pernah mati. Iya nasi dia guru meraja sini tuh tahu bikin catering. Namun pun ya sengaja amatinya sesuatu yang pasti degaga atan na pong Allah Ta'ala na palaba tuman na nungas sengadingna semua akan kembali menghadap Allah. Sehebat apapun dia, sejago apapun, sebesar apapun dia, sebanyak apapun hartanya, setinggi apapun jabatannya, mesti noleh sehingga mati. Jangankan manusia, jin pun, malaikat sekalipun semua kembali menghadap Allah. Digaga. Ya. Jadi sekarang sintu untuk begitu. Ya amatnya numanasa. Persoalannya sekarang ini, ia perlu ya lasara aja mau nama lak datapun nawa ya resengnya mati ya. Aja mau nama lak tapi kiri gangkan nama rumbuk kini lasai. Apa ia mati yang ni? Pikiri kita tekik mati. Ia perlu ya lasara magukwewe sini tu mau bikin kateri di mana ke hati Peko carana amat yang insyaallah husnul khatimah. Itu, ini pertama serius. Berusaha ki peko carana akhir hayat kita ini husnul khatimah. Makanya saya bukan menggurui ibu-ibu yang hadir, yang kamu patua atau matona. Kalau mau tidur jangan tidur sebelum berdoa. Siapa yang pertama didoakan? Orang tua tak dulu. Indo tambota. Doakan untuk apa? Ya Allah, panjangkan umurnya dengan penuh berkah. Sampai kasih umur na puang umur mak baraka. Aja tapalay sangi paringaran na po loridi. Kalaupun dia wafat, wafatkanlah dalam keadaan husnul khatimah. Ini penting. Nah, siapa sini tuh betul melebihin ke hadirin. Jadi ya mateng ya nu manesa. Dek gagal isi-lisirna. Musti yola mana. Jangankan kita ini dokter pun mati. Presiden. Selama tuamu pi musti nulisin yang mati ya. Jadi yang makuke apa usahakan bapak yang hadir. Bagaimana supaya kita ini mati dalam keadaan husnul khatimah. Migalalan nak sebenarnya agama tak nampak guru-guru tayro sarikon mengi acapakan na amat tayiwi engkau itu mati dalam keadaan husnul khatimah. Termasuk insyaallah jangan coba-coba bawa mobil kalau tidak pernah belajar naik mobil. Jangan coba-coba bawa motor kalau tidak pernah belajar naik motor. Jangan coba-coba mati kalau tidak pernah belajar mati.
Bagaimana belajar mati itu? Pasti salah tuh kupur ya guru jama-jama sih deh. Belajar mati itu terutama di saat mau tidur. Nah sebab itu matin roy masih lesu rengi materi. Jadi siapa yang mau belajar mati, belajarlah di saat mau tidur. Namun yang minta pula lisu mati. Apa itu sini tuh betul bikin kadere? Ajak taliu tatinro kulit tapura majene. Kalau ada yang sampai malam ini belum diamalkan ini, mulai amali malam ini niatkan. Jangan baring untuk tidur sebelum berwudu. Kalau ada yang sampai majene na tinggal na teruk mati syahid insyaallah. Itu. Jadi itu nama majene. Itu. Pada majene masam paja nama ku kewi teh jarang nih bola di nasi unra wesena. Tapi cuma saya sampaikan, ya ku majene ki di lalau wesiwe. Nangka kalau set nak lalang. Kalau berwudu jangan tutup pintunya. Ya, itu turun fikir. Ya. Nah, sebab sebenarnya selama kau diundrilingi majin nih, aja nak kira. Tapi kalau dia gagal lalai diundri majin nih harus di situ. Ya ternyata di dalamnya ada kloset. Jangan tutup pintunya. Dibuka pintunya baru berwudu. Nah, terus ucapan-ucapan itu, lapas-lapas itu, niat itu, usahakan jangan dilafazkan. Ya, cukup nawaitul wudu'a dalam hati. Ya. Seterusnya yakuto pula nama jin nangiro toliu-liu waktu tuda na cinampak menghadap ke kiblat. Jangan langsung baring. Usahakan berdoa dulu. Baca kul huwallahu ahad 3 kali. Itu seperti menghatamkan Quran. Baca kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Ini penjaga dari asyaitan. Habis itu ditiupkan pada telapak tangan, baru diusapkan pada seluruh badan. Ikupuri baca terus 10 kalimat sampai 10 kalimat. Habis itu jangan tidur apa lagi sebelum berdoa. Termasuk orang tua kita doakan. Saudara-saudara kita. Begitu aja kita mau kawin lupa sila surana. Mati tomatona si salah-salah bumbi-bumbi. Ini juga banyak pasal seperti itu. Iya, waktu nang kamu pamakna ka bapakna amang makan jakadan. Tapi sekalinya orang tua semua pada meninggal. Oh, si salah-salah. Iya. Dia newe desila surana. Padahal tidak napikir waktu naro kira-kira becik makalah ini ga mau roki waktu tak becu. Deta to. Aja ni lebih ngeram aku kue pada malu puno pada mai sumbono bangkano dan sebagainya. Iya. Waktu tak mesem kolega mata tanah sila suruh tak malah kisah. Ini yang banyak juga lupa ini. Nah, bahkan saya pernah takziah dia bawa pajak matasi malah kata gue pajak ke matasi ya. Lagi yang lagi mana warisan nauzubillah. Ya. Seterusnya sini nih teman-teman lebih ke hadirin. Jadi habis itu bawa bilang hadir. Begitu kita sudah baca doa, terus berdoa, habis itu bismikallahumma ahya wa amutu. Ekotoliwuna, usahakan ini lafaz la ilaha illallah. Kalau bisa 100 kali, kalau tidak bisa minimal 1 kali. Pak biasa itu kemelu mati ndak tahu siapa itas beto. Kukewe mega ni rupana tasbih. Ada yang panjang, atau di pese-pese elektrik. Meloki si sabbu gampang. Meloki dia tak pakai tidak ada masalah. Cukup ini la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalaupun tidak bisa 1000 kali, yang penting jadikan sebagai pengantar tidur. Pekoni cara nusas kupuran ni baca la ilaha illallah. Ni wasi ka ada la tek ku macurita. Pamurumo tu je vita ia pa namanya macurita ko tami mati bro. Itu. Padahal mestinya kalau memang nikmatin aja anda usahakan lapas la ilaha illallah ini yang terakhir. Kalau seandainya sudah dibaca, newa siki ada, itamai siki, mati siki, usahakan baca lagi la ilaha illallah. Kenapa? Kalau sampai lafaz la ilaha illallah di akhir kalamnya, kata Rasulullah, man kana akhiru kalamihi, siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah dakhalal jannah, dipastikan masuk surga. Nah, itu.
Terus yang selanjutnya, ya kok ya jadi amalan itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Insya Allah di tamati dari kulit tapura tabaca itu mati dari ngipalong-long pun Allah Ta'ala. Ina runang iwasang belajar mati di saat mau tidur. Itu. Jadi kau temelo tidur seakan itu lapas la ilah. Jadikan pengantar tidur. Kalau tidak bisa kehitung sekian tidak usah. Yang penting la ilaha illallah, la ilah. Aja mau talak dai. Pada tomat halile. Yang kali mana balik orang. Cukup ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Insya Allah. Ya, ada seorang ulama mengatakan begini, siapa yang terbiasa dengan membaca la ilaha illallah di saat mau tidur, diberikan kemudahan membaca lafaz la ilaha illallah di saat sakaratul maut. Nirumile sapa termasuk kita capuri kitu deci ya koyule pawi la ilaha illallah. Saya dengar informasi dari anaknya bahwa orang tua kita ini alhamdulillah anaknya semua datang. Iya, tapi ketika ada orang tua mau meninggal, ukuran utama itu sebenarnya apa yang diucapkan di saat terakhir. Maka gitu kapal magampam itu la ilaha illallah. Iya, makukui. Ya kumadaki, oh jangan coba-coba. Netanya pemasin pun Allah Ta'ala sabah biasanya jangan harap bisa dibaca. Salah satu contoh, pamurena Nabi Tayyib sang Abu Thalib. Abu Thalib si bawa nurin Nabi di saat mau meninggal dia nulis baca la ilaha illallah. Padahal alim alabina Nabi tuntungi, hai amure baca la ilaha illallah. Ya pematu mengandungan raki ilona pun Allah Ta'ala. Batiling ini nulis baca la ilaha illallah. Sampai 3 kali tidak bisa. Pada akhirnya Rasulullah ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innaka la tahdi man ahbabta. Muhammad, dia mulai merengi petunjuk si dia tahu namo itu dipujimu. Dia mulai. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah memberikan petunjuk kepada yang dia kehendaki. Mana samuri Nabi ditegur oleh Allah. Makanya harus dibiasakan. Terutama di saat mau tidur usahakan ngirim sekali. Ya temen liu ajene ni pura baca-baca ki aja teliu bawang. Banyak sekarang terjadi bau yang hadir. Matiin ruminat terumah deh. Dia diki cepat-cepat. Agama makan deki malu mau pak je. Ternyata tu motoy mati. Ternyata kecelakaan mati. Ternyata malah saya mati. Ni pelik mati. Tahu tu ini. Makanya coba buka ayat itu. Kullu nafsin zaikatul maut. Coba terjemahkan. Tungkak manyawai. Dia nak kena puangi tungkak matoai. Dia tu nak kena tungkak malasai. Tungkak kecelakaan dia. Maka demi tungkak manyawai. Makanya tadi saya bilang ada yang baru lahir meninggal. 2 malam yang lalu saya dibunuh. Takziah. Istrinya koma, suaminya meninggal. Sebenarnya itu napitangnya kosana punggala tala maka aja itu tuh malah saya mati. Pura mana natur punggala ta'ala. Jangan lagi ada yang salah paham. Saya pernah diundang takziah di Kalimpang. Prosesnya hampir sama dengan ini. Istrinya koma, suaminya meninggal. Maka dia anak muda mereka bakutan ustaz itu gaji salah ala nasa ni. Kita anak muda yang antar saya itu ke rumah duka. Sebab dia letuk otokoro. Maka dia ustaz tatarunnya itu tak dia letuk koro. Dalam perjalanan ini dia cerita prosesnya begini ustaz. Saya bilang kenapa? Karena istrinya koma, makin kerus suaminya. Kenapa bawa majana? Saya ditapa mati. Ya kan jadi nasa itu kalau nasa lalu ustaz dia salah. Tingkaling ayat na pung Allah Ta'ala la ya'sunallaha ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yaitu mereka ini kena melanggar ada perintahnya itu tidak apa. Makanya ajal itu tidak pernah tertukar Bapak Ibu. Dek kena tasih dek nasidak dek si sapi itu singgah jeleng pada medan le. Kalau ini dipahami tidak banyak pusing ke dalam hidup tak.
Pak balu pasapak dalek asalatul lepah maka iya ro dalek dek nang kena pasi sapi pun Allah Taala tidak banyak pusing. Contoh mereka mak balu terapi lebu kesebilan ni duit. Alhamdulillah ya meto dalek kose. Salah saya persoalan. Iya tak kenal alhamdulillah ya meto dalek kose pongi syukur kasih. Iya, dia nak mungkin dalek ku potali yang kita uwe, dia tu nak mungkin dalek nanti lawala selesai. Tapi ya kau pun tak bilang makan, mah ginapan no cik dia lah pakai. Iwan ni 500, 200 nasi. Sekali nak baca sih nasi, 200 je cik dia. Lo maku tanang kau balik balut nak kena mapan lagi 200 tu tak cik dia berapa kali. Maka dia balik balut nak lo kau maku tanang sapu. Kau makan ni lo makutan aku tanah ini, nama mula ni masalah kita. Padahinya datanglah di satu rumah itu bertanya tentang ini. Kerimagi jero sapo napa ni cik di ulah pangangin saya ko wi tatanya tu mamila. Mula ni masalah. Maka tu ni lakin yang kami memang iwan ni sudah tu dah ko balu-balu. Tak tambah ni makalai yana tu. Coba. Tapi kalau seandainya mau yang hadir pun reki mabalu kabilang kita pemakan ikan alhamdulillah itu minaleko sewe insyaallah selesai persoalan. Tapi mungkin ada yang bilang macam kutiku stas dan aku pak balu. Ini lu nampi pula kau iseng itu. Padahal yang itulah saya. Itu masalah na penceramah. Kadang saya diundang ceramah di Pindrang tahu. Pas melo Kak Mendre angkatnya Ustaz Sulaiman Mila. Sidup pakai bakri agak tu Ustaz kata kaki itu kapal nanti tidur dapat desa wih kok cara ni tapi saya merasa ini ya boleh Pak desa burut tak tapi yang riasi mulai burut tak S3 iya napa ke S2 tapi ini burut itu pulangi maka dah mau putus si burut tanahnya pendek kali Pak desa tapi kuni palai desa tapi taruh nanya disu insyaallah mondri pasti kau kacara tak tendakan jadi Pak desa apa jatuh pusing alhamdulillah insyaallah saya juga tidak pusing lesu nanya yang kedua kejadian juga di Pindrang aja tapi kamu mau pindah tuh telepon di mana cara sebentar pun jujur. Dia kan pernah telepon ki punya acara. Kak Magi pun nasa angkat tu ni dapat ceramah. Kau jadi nasa kan ustaz kayak jauh ni jina tu pun dapat ceramah. Kebe ko ni pala ini maka taruh alisu ya puang. Kalau kenro ni iye kada kaja tisangi puang mana lagi matu. Kebe ko ni pala Kak Mundri pasti apa insyaallah. Pagiling itu pada paso pertama ko rin tomanre. Selesai makan aman persoalan. Kan begitu Pak. Masih banyak sekali. Keturu dari Ustaz milo tulu gak kasih. Iya, tak sampung ngasiriku. Magiro. Nasapuro hubungi sasianu dia nasampak yang masamangi yang ketok cerana. Jadi nasa idi jo porno sase kata aja nak dia sampok kisirita. Mau macam neki mat telepon, ya ni lo repongi macarama ko selesai persoalan. Inilah pentingnya memahami tentang takdir. Ya kau yun lepas siapa tu pun Allah Ta'ala yang hadir sebesar apapun musibah itu semua jadi rahmat. Salah satu contoh, saya sering cerita ini. Saya diundang ceramah di Parepare, Tasya juga. Ibunya itu cerita sama saya. Ya kronologi anaknya ini, ya roh anak nama Jami Kurubasaki. Setiap pagi diantar sama bapaknya. Pokoknya ya nenek bapaknya kasih mantra. Magi nang kasih di waktu desi segaga kesempatan lah bapak. Pada akhirnya dipanggil lah tukang ojek. Antar ke anakku ini ke rumah sakit, kerja di rumah sakit. Belum sampai di rumah sakit kecelakaan dan meninggal di tempat. Pada akhirnya ada Pak Polisi antar mayat. Kini Pak Polisi nak podang Ustaz. Ibu punya anak namanya ini, betul. Kereta habis bu, anak tak kecelakaan Bu Haji, meninggal di tempat. Sekarang sudah ada di mobil. Apa jawaban ibu ini? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Angkat metom itu pas suka anakku.
Iya. Mulu ke karena sebab polisi. Komitom itu kasih. Kereta bu, tukang ojek kita sudah amankan di kantor polisi. Apa jawabannya ibu ini? Aja kasih tetikang itu Pak ojek ini nak tungkai. Iya, palapa ni kasih ketua anak nang ketua bini laken abini nak kasih. Aja nak tetikang kasih aja nak. Saya ikhlas menerima. Kenapa? Karena dia paham tentang takdir. Anda tidak banyak pusing Pak. Kalau Anda ini pahami sini teman-teman, insya Allah. Mungkin Anda bilang biasa mau kena musibah Ustaz. Indok kupura nambak motor, lengan-lengan di tengah tatanai. Wakak jolo tam indokku merenai. Motuka witero pa motor ikapungko anak muda. Lari ke masuk aja mau wanita kasih. Dia tungkai jokkan iwa dia tungkai jokkan iwa. Tapa menyaman sedingin otomatis kasih makan. Jokkan iwa dia tak tungkai kasih aja wanita aja. Jokkan pas laba yeronangi tama kak mita itu matoi maka dia sepu-sepu ngana sepu serana dia menyaman dia sedih. Kenapa? Karena ikhlas menerima ketentuan Allah. Itu mungkin masih kecil Pak. Anak saya ditabrak mobil. Sampai yang punya mobil datang di rumah dengan Pak polisi. Ke stasiun pun notoi. Kota seding usak tabe. Dia nak tungkai. Tapi kuni paling sakat saya damai ikhlas menerima. Maka nasi pun auto saya pi ongkos stas berapa ongkosnya sampai saya bilang selama saya mampu Pak tidak usah. Kumeloki masuk mangka tu masih gigi oleh bang. Kau rumah sumbang. Kenapa Mas? Karena saya paham. Saya tahu ini semua diatur oleh Allah. Lain itu cerita nak kami itu nak tungkai itu. Mabuk lalu motor nak tungkai ya tu. Nah, itu terus kan. Itu pada akhirnya apa? Alhamdulillah sini tuh utama lebih kayak jadi saya pikir di mana tuh kemana masalah kemana asa maka di pengotot tarik pada lengi lah saya kata kino kimon itu ada tulisan di belakang itu pada lengi lah saya angka miliwa korok. Nah, makanya sini tuh untuk bikin kehadiran. Sekarang yang perlu dilakukan apa? Persiapkan diri. Bagaimana supaya kita ini insya Allah husnul khatimah. Iya. Di samping itu apa yang dilakukan Ustaz? Perbanyak berdoa dengan doa Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Atau di lapas lain Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah. Pancen kasih amatip ku mati dalam keadaan husnul khatimah. Saya yakinkan malam ini siapa yang selalu baca doa ini insya Allah tidak mati kalau bukan di tengah hal kebaikan yang dijalankan oleh Allah. Insya Allah. Makanya kau ditapala ita podangi po imang tak baca ya roh. Napa macam iki mundina kan? Itulah kelebihannya datang berjamaah. Tidak tahu ki berdoa mengikut ki sama Pak Imam. Ketika Pak Imamnya berdoa ikut makin di belakang. Angkat tangan tak kalau berdoa ki. Mereka tujuh kita dulu lima ni sarang bakal lima. Itu tahu lagi yang remil lo jakal lima ada apa minta tidak angkat tangannya Pak di Makassar coba. Semua angkat tangan. Duit puang. Kenapa diangkat tangannya? Karena sangat berharap untuk dikasih. Kita ini minta bukan pada pejabat, kita ini minta pada Allah. Apa salahnya angkat tangan? Tapi lebih afdal berdoa mengangkat tangan daripada berdoa dengan tidak mengangkat tangan. Itu makan bang amin, amin insya Allah. Itu. Pemula ini komodoki akal lima. Tadi saya ceramah di Baru. Sesudah duhur, saya sampaikan jemaah, kenapa malas angkat tangan berdoa? Iya. Palai ko imang di nakaliman na wani ko pimpit doa mah di kalimat tay. Itu je namita coba buka kitab Subul Salam na pusiri pong Allah Taala di natarime pak dan natanna iyang ke miloro nakaliman. Insyaallah. Ya, seterusnya Bapak yang hadir. Jadi kita juga berusaha untuk husnul khatimah, minta kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan saya wafat pada hari Jumat. Makanya itu tuh komite Jumat itu. Makanya itu mereka ke tutup milo doang. Saya waktu berangkat ke Tanah Suci tahun 2015. Itu kan ke milo maka banyak pesanan Budi, banyak pesanan. Beli bola tang ke masuk sajadah, ke masuk daster.
Cidondo. Tapi ada sahabat saya dan guru saya, pesanan yang beda dengan yang lain. Jadi Ustaz, saya pesananku ini mungkin beda dengan yang lain. Saya bilang, apa itu Ustaz? Kalau nanti sampai di Mekah, doakan saya supaya saya wafat pada hari Jumat. Itu tidak minta. Kenapa kalau orang wafat pada hari Jumat? Apa kata Rasulullah? Ma min muslim, tiadalah seorang muslim yamutu yaumal jum'ah, mati atau meninggal pada hari Jumat, au lailatal jum'ah, atau malam Jumat, illa waqahullah fitnatal qabri, bebas dari fitnah kubur. Dia akan dipakutana. Ini kayaknya dia hari Jumat, dan mana yang dikatakan malam Jumat? Ia sange wani Jumat asona kamisi pura maghribi. Karena pergantian waktu tasille waktu itu tanggal selangi oke maghribi. Tidak sama kalender Masehi, pergantian waktu di jam 12:30 malam. Apa betul anak muda? Berapa malam yang lalu kan? Nah, tetapi 10 video apa betul sebab di situ pergantian waktu untuk kalender Masehi, Januari, Februari, Maret, April. Kalau kalender Islam itu pergantian waktunya di maghrib. Makanya ya kong kata umate pesona kami si pura maghribi masuk malam Jumat namanya. Kalau ada yang sampai meninggal pada malam Jumat atau hari Jumat sampai masuk waktu maghrib, illa waqahullah, dibebaskan dari fitnah kubur. Tapi itu tunai yamanan na to mati as-sujumae makanja amatianna. Ya to minakan na disese na to mati as-sujuma mata pariponge. Ya ko matangangi mapabitte na sujuma na mate. Ini perlu dijelaskan, Pak. Angkama papabitte manu mati ko pabitte manu sujuma apa na sabi makanja amatianna sapo. Tolong mapabitte tapi Jumat. Oh, hati-hati. Ya. Ataukah ada yang sementara melahirkan terus meninggal dunia, itu mati syahid. Toh? Mati malura nggak sana toh? Tapi itu pun juga tidak semua yang mati begini boleh dikatakan mati syahid. Di Paris jolo tampuna. Tampu jekoga atau tampu lempu. Tepama. Kalau nikahnya tidak sah, terus dia hamil, terus melahirkan, meninggal dunia, mati konyol. Itu perlu diluruskan, Bapak. Ya, nah seterusnya sini teman-teman lebih ke hadirin. Jadi kita ini perlu ya lami menisah halita mahukebe. Perlu kimatika mahukebe Pak. Ai tak kada itu baja melulu mau Pak, boleh kamu periksa kolesterol aman, asam urat aman, tapi nih kata liwat-liwat di sini mati mana? Magalak mati, majamin di pura minum kopi dan mati dan sebagainya. Itu, ini penting. Jadi mamukoy mitali saralita, pikuya sangi sari aliwi. Jangan bosan beramal. Ang kaya wasa ngamal Pak makan jalan dan nama lumu dan insya Allah luar biasa nilainya dunia akhirat. Apa itu? Datang ke sholat berjamaah. Saya di mana-mana selalu himbau itu. Pas sibuk apapun, usahakan sholat berjamaah di masjid. Bagaimana dengan perempuan Ustaz? Perempuan pun juga boleh ke masjid sholat berjamaah. Ya. Ustaz lebih abdal katanya di rumah daripada di masjid. Mana di abdalnya? Mana abdalnya? Kalau di rumah biasa mau-maunya pergi. Itu Pak. Tapi coba ke masjid. Ya napura kama tahu dia takat dek na salah kita. Artinya apa? Di masjid dipastikan tepat waktu. Satu. Yang kedua, kalau di rumah tak belum tentu kita berjamaah karena suami tak berangkat ke masjid. Jadi tidak lain itu tidak dapat kita pahala berjamaah. Ke masjid insya Allah. Yang ketiga kalau di rumah tak biasa na bahala nih itu gamitai. Fatihah ban aja na rukuk no. Nih ke jamaah. Begitu. Terus kalau di rumah tidak dapat pahala langkah-langkahnya ke masjid. Langkah kaki kanan dapat pahala, kaki kiri dugulah dosa insya Allah. Di masjid, ya kau makan jadi pengupuk na po imangin na baca 2 halaman, begitu juga kita dapat pahala yang makmumnya.
kode itu tak dereke. Jadi kok makan dewe, nah si ayat panjang nih bang. Ada mintu itu makmunah, hafal itu bacaan nih bang. Ayat andalan nasi baca, melampi-lampi apa tuh? Itu, ini tuh sebab ada bapak yang hadir perlu itu ipit imangi makan jak bacana makan jak tosak dana. Pak bang lagi tuh, ku makan jak ibu tuh. Hayya 'alas shalah. Iya mana kau bangin abok kasih tangan suwe. Kan itu motor ini ya Allah masih mega asu. Makanya sekarang biar hadir saya tahu dipindah di Sidrap itu alhamdulillah. Ya banyak imam itu anak muda-muda semua. Dan itu dibayar Pak. Kalau mungkin ada yang bilang kenapa lagi imam dibayar, datang ke di Mekah, masjid imam masjid haram itu dibayar Pak 100 juta lebih 1 bulan. Kok cara dia buat aja ini jamaah-jamaah tahu Itu ada cara saya pira saya singgung itu masjid. Kenapa banyak masjid sekarang kotor WC-nya? Nah sebaru panitia dia lepas sudina. Turi ikhlas kok digayan re. Ini kan memang jamaah itu kok ikhlas. Iko lah ya. Kok serah di kapan tuh? Itu. Ini pelajaran masa kenapa tidak gaji? Ini tuh kan servis. Akal ini servis bos kalian. Ada masih saya datangi daerah Wonogiri luar biasa bersihnya. Oh, asakiliwo ko wesena. Ternyata saya cari ketua penelitiannya terus saya tanya. Ibu ngaji. Kita guru masih kita luar biasa bersihnya ini. Kedai ustaz 3 juta si tangga gaji na kali ini servis. Lengi ko jumai ke situ di wilayah pengeliwar. Oh, pacim memang nih. Hidiri das 100 bulan. Saya minta maaf ini Pak. Ibu-ibu biasa datang di mall. Bersihnya itu WC mall luar biasa tau. Angkam itu mak kata nikro papel tuh dah mak itu dibayar itu. Dia itu tidak bawa tuh. Malu kiseding kalau mall-mall ini yang punya bukan muslim, WC-nya bersih, sementara masjid milik umat Islam yang paham betul dengan kebersihan. Ternyata WC-nya masang itu, dimari itu, dicari patung. Saya minta maaf. Ya, kalau mau lebih jelas buka di YouTube itu ceramah Bu guys. Tuh kita ni asa ko kali ko tuh. Terserah mau sakras do tidak ya. Ada tuh YouTuber ya. Saya minta maaf ini. Seterusnya sini nanti mau tahu lebih ke kantor. Jadi makuke Pak lo kima beri jama ya. Iya, memang Nabi pernah menyampaikan perempuan itu afdalnya di masjid di rumah daripada di masjid tabe. Ya. Perempuan itu afdalnya memang di rumah. Waktu itu tidak aman di kampungnya. Turi sapa isa lemakun ria ko kapire maka dibita aja na mulo masigi okko ni bolata dia nama kampungnya di Lampung abila masigi itu dulu. Begitu perkembangan sudah berubah aman di kampungnya sampai Nabi lagi kembali mengatakan la tamna'u nisa'akum al masajid aja mau cengi benemu makun-rekunremu lauri bolana pun Allah Ta'ala. Kenapa? Aman di kampungnya. Tapi yang dari umrah, adakah ibu dilarang masuk di Masjidil Haram? Tidak. Adakah ibu dilarang masuk di Masjid Nabawi di Madinah? Waktu umrah tidak. Pada sebanyak kamu dipikir, tidak ada hubungannya jamaah umrah di Madinah, tidak ada. Tidak ada hubungannya jamaah haji ke Madinah, tidak ada hubungannya. Tapi saya minta maaf ini. Tak ke Madinah orang yang berumrah tidak ada masalah. Coba, kalau ibu seandainya pergi umrah, berangkat di Makassar, tiba di Jeddah, Jeddah masuk ke Mekah. Umrah kita, mata wabak nih, Isa Pamarwa tahallul selesai, mau pulang boleh, tak ada masalah. Tak ke Madinah tidak ada masalah. Itu. Makanya kalau mau bayar murah 15 juta, selesai umrah pulang Mekah jangan ke Madinah. Kalau meti masih empok. Demi gak orang liso pada itu. Itu persoalannya. Terus jamaah haji juga begitu Pak. Tak ke Madinah tidak masalah itu. Tapi pertanyaannya kemudian, magi pelitolo Madinah. Jawabannya
Pertama kita ke Madinah untuk mengambil arba'in. Ayat sing arba'in, salat 40 kali berjamaah di Masjid Nabawi di Madinah. Tak boleh terputus. Berarti kalau 40 kali berarti 8 hari minimal tinggal di Madinah. Apa kelebihannya di Madinah? Sekali salat 10.000 perbandingannya di masjid lain di kampung tak. Fikunisas kole ule male rosona 5 ngesung program umrah. Berarti kalau tidak alpa salat berjamaah tak 5 kali 5 25 kali 10.000 250.000 perbandingannya di kampung tak. Siaga petang umur tak napa tu 250 sebu. Makanya kalau pergi ke umrah jangan ke alpa salat berjamaah. Apalagi kita ke Madinah datang ziarah kubur. Kuburannya siapa? Rasulullah. Masih tu nyawa Nabi tahu ya kung kau makna lo tanah Makkah nali nalu Madinah cili-cili Nabi tahu. Makanya tu lo Madinah itu makanya seheran kalau sekarang ini paham berkembang tak boleh katanya perempuan kamu masih lebih afdal itu dulu. Jadi lo kimo berjamaah satu. Yang kedua ya rumah sawala edalena asumba memang ni makukai pai. Tak buru tadi kedalik tak ajak kamu ternonnya nata lalu paiki kan baga kan ya ajak kamu ternonnya nata lalu paiki. Saya dapat cerita dari Belawa ini luar biasa ini cerita ini. Angkasih di tomatua begitu dia sudah merasa kedai macawin aja anak senginya adi supang masih na pangina itu matuan aja si pulu ni jolo nak pasi pulu ni anak nak idi male galungina idi male darah idi male bola idi male tapangka mate cidi makre bapak magi dia tabagi ro galunge lebih si diheto makre bapak na dia bagi ro nak tawaku ya ro kali melo ki magi migi gemak galung makre bapak na de melo kak balu isi saero galungina wak bangun ngi masigi selebihnya siapa yang imam itu yang ambil hasilnya. Maka dah si anak nama nang kata pakur maka dah hina ia komate kak baja sengedi paling malupai kak taruh nak malupai lampe walamin ni tawaku taruh nak malupai apa walamin ni tawaku wak kita orang ina ko wala mana ki baja sengedi mate kak talupai kak iya na digaga cocila kakak iya man rasa ini diga udah pakai sari mondri ya nih asangnya pak bagi maca engkau tahu tuh dari tomatua dek panama tuh warna bagaimana nih nah bagaimana itu ale sekali nama lasai dek gaga anak namilo patami rumah sakit ini banyak pak ada kasus begitu saya tidak pintar cerita saya tidak ada kasus. 1 minggu yang lalu saya cerita sama orang itu nasa sebab nasa semua dari kata mato wali namilo bagaimana anak makanya mereka kok malah sekali dia pertama kan rumah sakit apa pada makanya ini tu manu negaga mana murus itu mato padahal lain kasih manda sarasai iya jadi kadang kata mato mau bika makanya stas mau biki amaku mitani nasapak ki ilau nak kasih yang kini orang nak ring atama kan stasi pak maco tu ni melo tu ni 100 tahun umur dah kasih pansito ni pakitana pansito ni cilina dia pakai alat itu kan stasi asa tersapai kalau kapesa ni kasih ustaz ini nak kaiye kak maga ki lesang rajal lo ya ronang ring atama ro kamar anak nama tu pangajari ustaz sih kak magi nasa ira terima lagi nasa din apa aja malaga we melupun nasa matuan ini kaagil lagay nasa iya muji boleh we kak magi dita bagay nasa ngi tumu pa di na piku cara no bagi na tumu pa dito pada makan piku mabagi ko mati piku cara ini pengalaman tena cawa-cawa tapi saya minta maaf dengan sana. Jadi talamin misara leta sebelum lai sarai kita aja makan kamu anakku matu. Jak kamu ternong yang atas sumbang kita tuh pergi ke kerdi pikul sekarang. Contoh ye
Tapi insya Allah mudah-mudahan anaknya almarhum ini, insya Allah aja tepaja mengerang itu tetap. Saya yakin, saya begitu dengar cerita bahwa beliau di saat sakitnya, alhamdulillah semua anaknya datang sampai dia wafat. Itu angkat contoh itu anak telepon, dan ini kejadiannya juga di Sidrap. Minta maaf tuh, kamu mau Sidrap. Ditelepon nih sama keluarga anak, maka deh nak li suki mai malah semak tak anak sidi sidi. Maka dia anak merejing dulu jamange, merejing kak lisu. Itu orang tua begitu nak tahu informasi anaknya tidak bisa kembali, tambah parah penyakitnya. Padahinya meninggal dek na sempat nita makna. Coba bayangkan. Makanya beruntunglah kita ini bos sekalian, kau kaki mampi medecing itu tetap bahagiakan dia, bagi senyum dia insya Allah. Iya, angka itu tahu nak lupa itu mau tahu nak kasih baik. Iya, nak lupa. Nah pertama si rumah sakit, lah cili ni, terlupa ni malu jahit. Celak mana ni matai nasi malu jahit. Maka dah semak na jadi, nak kita lu ngesu ni mana mak disik-disik je. Maka dah semak na iya kalau aku nak ya melo kat tapi dia selo na pongi. Maka dia anak nama soli rumah sakit mak. Sedih juta si wani. Maka dah senak jadi siaga di wajah rumah tak dia anak ni telu ni juta patah lu ngesu ni mun rumah sakit. Ya rumah nak kasih masih nyawani podang makwaro. Na podangnya anak nama kadena angka tu bali boleh mi mana lo ko juk makku tanangi maka de siang pendidik mak doja ngapa tepi anak na katu bali boleh mi mana lo na alo kita ni maka de siang pendidik mak doja mi mana lo maka dia aga yang sama kada he masang ina tandung pendidik walu jawab tu ku manaka na de itu matindo de itu mak doja dimitu tu matindo pemula ko na itampu iba jadi si pudi na pa di jagi biri-biri namu agay ko may kalaman na di dito matinro yang penting matinro kina kalaman na nasa dewan rekomandri mo kina baka watu mo nasa na marasa upulangi po nga latala makali ipon di ganawat di yatutong ilasana anakku taro na iya malasa anakku madisi itu terlalu juta nak mengajar seandainya nasa na iya melo pakin rangi ki mapamula kina otampu woki iro pangaluarakku capu bo yon rima roki dek na capu indra yoki baru anaknya sadar bor mapetalangi ukur rumah sakit weh tak dampai kakasih mata dampai kakasih napa ngeramane ternyata baru dia nak ingat bahwa ternyata pengorbanan orang itu luar biasa. Makanya saya ingin sampaikan ke semua bapak yang hadir ya ko mate si dia tahu dek na tugaga na taja kecuali pak doang terutama ibu tak. Makanya jangan bosan doakan orang tua walaupun dia sudah meninggal. Meninggalnya orang tua tidak menjadi penghalang seorang anak untuk berbakti. Saya ingatkan kita semua. Kenapa doa? Walaupun seandainya ada di sini setiap detik dia doakan orang tuanya sampai 1 tahun sekalipun itu tidak sebanding dengan orang tua berdoa 1 kali. Saya ingatkan ini. Sekali doa orang tua tidak sebanding dengan doa seorang anak walaupun 1000 kali. Kenapa? Orang tua sekali berdoa tak ada penghalangnya dengan Allah. Anak yang mendoakan orang tuanya belum tentu terima penghalangnya. Memandang saja orang tua 1 kali dengan senyuman itu jauh lebih hebat daripada memandang Ka'bah 1000 kali Bapak Ibu. Artinya apa? Kalau ada yang di sini setiap bulan datang umrah, lalu sini si Ka'bah berusaha cium wajal aswad, tapi li sudah nale syarat tomatona tabi digana terima pula ta'ala. Ini penting untuk dipahami. Iya. Kasihan bawa biang ngaji tuh waktu komelo ingat sinto bika jere. Usaha na pak dongen na bahkan saya kadang tabi bu. Alhamdulillah ibu saya masih hidup. Orang tua saya laki-laki 5 tahun yang lalu kembali menghadap Allah. Di umur 83 tahun. Jadi roh emakku indukku maka namanya induk. Biasa ku ini mencurita ni maka itu na akal itu tukin aku juga kilo kampung na tahu na. Iya tu ya na komoto na tiap pasu budi na tu watindro na. Welo dong mana ki opat tungke ki palo pitu ki nama sila surah welo dong taci dikit na. Iya, ternyata orang tua itu megangi dia nama timbro nih matimbro. Kenapa? Ternyata 90% doa orang tua tiada doa kecuali hanya untuk anaknya.
Dene di sama kada kega waktu ni lo dua kali ini tuh waktu. Magis dinasa ko jo ke kina. Biasa kalau saya terlambat datang, tapi biasa kalau bilang kemana kina ke Pindrang. Oh di Pindrang ki macerama maka ka iye. Masun itu kasih ni tuh iya pada tama boleh kotak dengi pak kita na boleh ko tuh. Aga na po hati-hati kina kali itu kina selama kina nulis ini. Iya ya kau bilang nak menerima figur selama kina iya amin. Ini nih, ya kau terlambat king karena perkirakan maka seharusnya sudah di rumah jam 11. Nanti Pak Gaga bener dikasih telepon. Kendo Nina, ternyata orang tua itu karena saya pikir waktu itu mau patu motor ini kali sidap nyambukku yang mau peninggalan. Itulah orang tua terutama ibu sekali saya minta maaf ibu. Iya, makanya dalam Al-Quran itu Allah mengistimewakan orang tua. Siapa buka Al-Quran? Nomor 2 itu coba toh, boleh kupung Allah Ta'ala. Dan Al-Quran coba buka Al-Quran itu. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Diperintahkan kepada seluruh manusia jangan menyembah selain Dia, yakni Allah. Wa bil walidaini ihsana, berbaktilah kepada kedua orang tua. Setelah perintah menyembah kepada Allah, perintah apa selanjutnya? Berbakti pada orang tua. Nah bukan satu ayat. Masih ada di ayat lain, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sumpai pun Allah Ta'ala na ajak mu padu berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Ternyata Allah mengistimewakan orang tua dalam Al-Quran. Sejalan dengan apa yang disampaikan Nabi, ridallah Piridal walidain, riona pongi tak gatungi riona tomatoy. Tero, samana makonsi pongi si bato matoy, riona puangi tak gatungi riona tomatoy. Jadi riona puangi tak gatungi riona tomatoy. Wa sohtollah pe sohtel walidain, caina puangi tak gatungi caina tomatoy. Makanya ada ibu-ibu pernah tanya sama saya. Selesai saya ceramah di Sentani, di Papua. Saya di sana ada rumah makan siang. Sehabis makan siang ada ibu tanya sama saya, Ustaz, magi jangan anak dan melo paja betta. Ima kadaka iya ku macai ki agameta pudangi. Maka lu sembara kasih pudang ku apa nasi tu macai Ustaz di sembare pudangi, kak jangan ki begitu. Ibu boleh marah sama anak tak, tapi jangan sampai ada bahasanya itu yang bisa membahayakan anak tak. Tak boleh. Nah sebab itu ku terima cai ki ku anata sampai manepes suni sembara tapudangi maka tu cai na puangi dia nulai pajabat tak. Saya minta saya bukan menggurui sekalian. Ya, makanya coba Syekh Abdurrahman As-Sudais betak-betak tu waktu Nabi cu. Tapi ya ku macai makna ada na pudangi anak. Saya boleh mulu menjadi imam ku. Sekarang jadi imam besar Masjidil Haram. Kedua ada selebaran saya pernah baca, engkau pura baca bu catatan ternyata apa nak cerita di situ Yusuf Kalla, kisahmu Yusuf Kalla, ya kode tisengi selain Indonesia. Ya beliau pernah jadi wakil presiden. Sahabat kau ini. Ya Yusuf Kalla waktu Nabi cu pacoe. Pacoy pacio ya turi macoy iya. Jadi mamanya itu mau ke tanah suci angke mak dengi ukotoi mundri tapi maka di mana wi jolo pas supir paling pak jolo tu kasih anakku mak dengi lepang aja tak cium nak mikir lu mak kaya nak ini lepas ni lari si tu mak dengi sih sukalah maka si mama wi jolo pas supir kasih anakku mundri lepas ni nalan ya anak kat loy na pala capu-capu dalam hal ini sukalah capu-capu lah kedina aja nak kacuin mudah-mudahan nak hidup mati pun mana ngoto ke Indonesia. Iya nama Cina ternyata na terima pun Allah Ta'ala toh semua Toyota miliknya sukalah kecuali kalau sudah dibeli. Karena cewek-cewek mungkin artinya bapak sekalian aku maceke kau tak boleh tapi usahakan ajak lalu gagal bahasa yang bisa mencelakakan tanah puluh lepo koto tanah puluh manu ko tanah puluh tidak boleh tapi itu
Kalau perlu doakan dia. Sambil marah bacakan apa? Wih, mana kemana? Allahu yahdik, tenapono riku petunjuk pengalatan. Allahu yahdik, Allahu yahdik itu. Itu doa yang diajarkan oleh ulama kita. Dan setelah sholat, usahakan doakan sebelum tidur, bacakan Fatihah. Niatkan ambil berkahnya Fatihahnya untuk anak tak, insya Allah. Ini pesannya Maimun Zubairiyah. Nama kita luar biasa almarhum. Itu seterusnya sini teman-teman kita. Jadi tabe orang tua kita ini tidak meninggal selamanya, tapi mereka dihidupkan di sana, ya menunggu datangnya dunia kiamat. Kan begitu. Sekarang anak-anaknya ini perlu diperhatikan, itu orang tua tak sangat berharap pada orang yang hidup. Itulah sebabnya kita tidak mati bersama. Itu yang pengen itu mati sama-sama. Coba mati sama-sama, mereka itu masih satu. Tapi dia itu mati sama-sama. Apa maksudnya? Orang yang masih hidup talesar atau mati tak. Termasuk siapa? Anaknya talesar orang tua tak. Apa nak harap orang tua? Pertama selalu minta didoakan. Kalau sampai hari ini ibu-ibu, bapak-bapak 5 kali sehari semalam terdoakan orang tua tak, kalau perlu masih tambah. Di mana tambahannya? Jangan tidur sebelum mendoakan orang tua. Ingat ini Pak. Jangan tidur, aja minum liu kalau pura minum teman-teman. Kalau dia sudah meninggal, doakan, bacakan Quran minimal suratul Fatihah. Toh, jadi pertama tadi doakan. Yang kedua, bacakan Quran minimal suratul Fatihah. Tapi saya mungkin ini supaya ada yang bisa amalkan. Ya Bu, si tekuk-tekuk letuk boleh, mau tetik 2, mau tetik siang. De uliwu ko di napura wilodongan dan saya bacakan Fatihah untuk orang tua saya. Jam berapa sih tiba di rumah? Kadang jam 2, jam 3, jam 4. Saya dari Pendolo perbatasan Palu tiba di rumah jam 4. Dari Malili tiba di rumah jam 3. Tapi saya berusaha Bapak yang hadir merasa bersalah kalau saya tidur sebelum mendoakan orang tua saya. Dan itu saya rasakan. Tapi mudah-mudahan bisa diamalkan. Yang ketiga apalagi? Selain doakan, bacakan Quran, malah biasa ada yang khatamkan Quran orang tuanya. Orang yang meninggal dunia. Dan itu pendapat Imam Syafi'i, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ini sepakat. Yang bacakan Quran pada orang yang telah meninggal dunia, itu sampai seperti sampainya pahala puasa dan haji. Makanya yang mengaji tadi itu dia tanya, siapa namanya almarhum? Tuh, diperuntukkan, insya Allah. Bukan kita yang buat-buat, Bapak Ibu, tapi itu Imam Syafi'i. Coba buka kitab Ar-Ruh yang dikarang oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, itu sampai. Ya, kalaupun saudara tidak yakin dengan sampainya, tidak usah baca. Tapi jangan salahkan orang yang mau membacakan Quran, orang yang telah meninggal dunia. Yang ketiga, sedekahkan. Tapi sedekahkan orang tua. Ada disampaikan oleh Syekh Ali Jabir almarhum, maka Syekh Ali Jabir, kalau Anda jalan terus singgah di masjid, habis itu apakah Anda buang hajat, apa habis sholat, jangan tinggalkan masjid itu sebelum bersedekah dan niatkan 50% untuk orang tua, terutama yang sudah meninggal dunia. Ini penting. Jadi kau masuk pakai 10 sebu, maka demi bawang epuang 5 sebu kasih untuk bapakku almarhum. Jadi siagi-siagi masjid itu memberi sumbang. Selama masjid itu ditempati beribadah, maka selama itu pahalanya insya Allah mengalir sama orang tua karena ada anaknya yang meniatkan untuk orang tua. Apalagi hebatannya? Siaga masigi undri masumbang, ingatkan untuk orang tua, ingatkan untuk aleta, sekian masih semua akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kok kami bakal puta masumba siaga masigi gitu. Tapi kesempatan tak pelik pakai masigi tidak kita tahu apakah masih bisa nantinya dapat masjid itu tahun-tahun seterusnya atau bagaimana sampai kita meninggal. Tak boleh kilepang, jangan tinggalkan kau kama-kama kecuali kau diminta ke kita beri kantor ya apa buat. Tapi kalau kita pada kantor, insya Allah niatkan 10.000, 5.000 untuk orang tua saya. Insya Allah luar biasa. Ya. Jadi kau mikir mas Sumba aja nabak kopi nerang. Joko-joko itu kilo mas CP. Bisa nggak kilo-kilo ke mas CP? No, joko-joko ke mas CP tau.
Kebetulan ada kami rumah tahfiz di Masipi, kepala kurang 175 santri. Paling banyak santri kami dari Pindrang, Pak, ke Masipi. Kebetulan asramanya sudah full, kita mau bikinkan tempat untuk asrama putri. Angka lokasi Purerita, Puri yang di depan wajah. Jadi sengir, Puri ni di depan wajah. Oke, dan di jamaah kulistas. Oke, dah kajo lu pulang kita Pindrang lah. Siapa tahu ada yang mau mewakafkan tanah untuk pondok tahfiz, kita lelang sama jamaah itu 250.000 per 1 meter. Untuk tanah ini, Pak, bukan bangunan, untuk tanah. Insya Allah itu menjadi amal jariah. Jadi ada yang telepon saya ambil 1 meter, ada yang ambil 10 meter, bahkan ada dari shopping saya 100 meter. Iya, ada yang untuk orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Dan insya Allah anak kita tempatnya akan menghafal Quran di situ juga sholat insya Allah. Sekarang ini sudah mulai berjalan, sudah 175 santri. Siapa tahu karena temilu makapal Quran milu masih membela-bela toh. Pamarumo to itu kuma cawi boleh antara yo letu boleh nedi. Kuma cawi pesantren lagi. Jiwa bawa ke Masipi. Kang senero kampung ipajalele. Ikung kana tak makapal siapa aja letik-letik bawa lokor. Ina tama lo kuro pajang lele. Betulan nama kampung pajalele. Berapa na bayar anak-anak 1 bulan? 600.000 1 bulan. Itu cateringnya 3 kali makan, matumbo. Kalau sarananya sekali kamarnya 4x6, ukurannya 4x6. Setiap kamar ada WC, setiap kamar ada AC. Satu kamar hanya 5 anak-anak santri. 5 anak santri kami ada dari Kendari, Palu, Makassar, Polman, Pare, Pindrang, Sopeng, Bone, Sidrap. Alhamdulillah. Nah, jadi itu nomor 3 pulaki di. Ya, siapa tahu kalau Sumba mau kirim lewat rekening insyaallah, dan santri kami sana insyaallah siap mendoa, selalu mendoakan kita. Saya pun tidak tidur dan setiap malam mendoakan orang-orang yang telah bersedekah untuk tahfiz Al-Quran yang ada di Pajalele. Saya selaku pimpinan. Iya, tuh. Jadi tas sumbangi kasih tahu tak mau di mana saya terserah. Cuma yang video pelaki itu, ya paling kau kadalit kami kilo masih saya tunggu. Kami lo mesangi 260 juta, alhamdulillah. Itu. Yang keempat paling hebat, jangan sampai ada anaknya datang ke Mekah untuk berumrah, tapi jangan tinggalkan Mekah sebelum berumrah untuk orang tua yang telah meninggal dunia. Tinggal lagi. Di kelebihannya berumrah, Bu, sekali berangkat bisa kita berumrah berkali-kali. Kalau 5 hari kita di Mekah bisa kita berumrah 5 kali, kan begitu. Hari pertama kita datang, kita dulu umrah. Besoknya lagi pakaian ihram, keluar ke Tanaim, habis itu masuk tawaf, sa'i safa marwah, ta'alul, selesai untuk siapa itu? Untuk bapak saya almarhum. Bagaimana gembiranya orang tua tak dapat pahala umrah, kan luar biasa. Seperti orang tua gembira ketika di kampung, ada anaknya tinggal di Jakarta, ada anaknya tinggal di Kalimantan, Ma, ada uang saya titip sekian. Wah, alhamdulillah. Walaupun sebenarnya tuh mega dina tomatoai, tapi kung kaliring kona na liwar jona tuh. Malah biasa bu ipunceng di tomato itu, emang ke di talmai di celai. Nah, lama tuh yo alhamdulillah, musawala mu di dalita. Nah, ikut di kadi tanah talami pimeng. Itulah orang tua. Wih, subhanallah. Iya, lu naik kok masih sisanya. Lu mungkin kamu di tanah. Begitu orang tua sekali. Itu. Jadi gembirakan orang tua, maka Allah gembirakan saudara. Insya Allah. Ada yang paling hebat, menghajikan orang tua. Kalau seandainya orang tua tak belum haji, toh, ataukah tabe? Itu berikan tabe cile. Siapa tahu ada orang tuanya naik nomornya berangkat haji tahun berikut. Toh, tapi macuani. Kalau tidak ada pendampingnya, suruh duduk, baru suruh berdiri sendiri. Kalau ini letak tonge, jangan mungkin bawa.
minta tolong kak. Tepan rasa-rasa itu matota. Kolena nuli makkali tasuruh lo Mekah na dekat dampingi. Iya. Kenapa saya katakan sedemikian sekali? Ya kok tomato tu kasih mapasawa, lapik itu pasawa maki minit temi. Kalau temi kasih tomato ini kan bilang nak kapin, di kapan damping semuanya. Kalau kita berharap pada pendamping haji, saya minta bukan saya tidak mengatakan tidak ini. Tapi nadena sih diminta lampi ke situ. Melomana malis harta ku mata koto ni. Saya 4 kali mendampingi jamaah ke Tanah Suci, Pak. Itu pengalaman yang kami dapat. Sampai ada yang orang tua stres. Stres sih kasih. Sampai tanding si wenu siapa? Kenapa? Dia nanu lena diga dampingi ni kasih melo beri jamaah. Tahu isa liba meni ko kamera. Iya si bana melo mani macam mana Tony. Engkau lagi anak nanti dampingi bapak ibu tabe. Engkau lagi anak nanti dampingi nade nama perlu. Toh, kalau dia nama perlu terima pengewam itu kalau latui. Kadang memang aja mula. Tumi lo mabalah cek kasih kumi lusu. Pola muka kau salah. Saya alhamdulillah diberikan amanah selaku ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia untuk Kecamatan Trolimpo di kampung kami, Pak. Ini selalu saya sosialisasikan. Bapak rasa nih Pak. Pikuni pelajaran kalau tidak mampu dari segi fisik, badal hajikan saja. Itu yang haji bawa nih. Iya kok sebenarnya anaknya mesti mahajian afdalnya anaknya. Tapi persoalan mau ke Pak, mindrik kedua pi apa cocok dia cocok kenapa ki mindrik pertama tidak bisa. Naik pi yang kedua kalinya baru bisa pindah niat. Nah mindrik buhe lagi mau ke makan haji. Toko sidrap menunggu 45 tahun. Sidrap reguler. Ada yang cepat sedikit menunggu 7 tahun. Haji plus bayar 235 juta. Plus menunggu 7 tahun minimal. Ada yang lebih cepat lagi sekarang haji purada. Itu siapa Bu? 500. Ada saya dapat 380 juta. Mendaftar tahun ini, berangkat tahun ini. Hati-hati Ibu. Siapa tahu tidak resmi, angka tahu pura tahun lalu nawajak tidak sampai 100, tapi tidak masuk buku. Nah kalau dia tolong kupu dia nasa haji. Iya miko makan lagi tanda aja yang penting lu biaji kate koli suka aman. Mari gaga. Namun dia tolong haji, toh. Ya komelo mi yuk bihaji Pak, namun dia tolong haji. Itu kita songko haji lo kampung lah tahu ya. Asal ulun ni. Tuh ngaji. Kan begitu Pak. Jangan makan cawe-cawe. Saya minta maaf. Badal haji kan ada sekarang dibayar sampai 20 juta. Toh dititip sama travel. Terus kembali ada di situ yang dihajikan pakai sertifikat telah dihajikan atas nama ini dan dihajikan atas nama ini. Insya Allah. Inilah mungkin saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat barakah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pesankan kepada anaknya yang ditinggalkan. Saya boleh berkata bahwa almarhum ini luar biasa umurnya Pak. Ya, dan beliau menghembuskan nafas terakhirnya dan sempat membaca la ilaha illallah. Yakinkan orang tua kita ini insya Allah diselamatkan oleh Allah dan anak-anaknya memperrukman dengan alhamdulillah sampai ditakdirkan sempat melihat semua anaknya itu untuk orang tuanya kembali menghadap Allah. Itu bukan selalu secara kebetulan, tapi itu luar biasa Allah mentakdirkan seperti itu dan saya yakin orang tua kita ini ada amalan khusus mereka amalkan. Di umur 90 lebih Pak itu luar biasa. Jadi oleh karena itu insya Allah ajak teman ini melodongi, teman ini masumbangi, ajak teman ini kasihna baca ke orang minimal suratul Fatihah. Demikian terdamping dari kau kata pesalah, kau kadang dari cawa-cawa bagi cawa-cawa dan sebab disengah orang pengaki, mudah dapat diamalkan dan saya akhiri mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan, tidak sesuai dengan pemahaman tak. Sekali lagi saya minta maaf, saya akhiri. Minallahil musta'an wa alaihi tikla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.